Bagaimana sepak bola dimainkan oleh individu di seluruh dunia sangatlah mengagumkan. Sepak bola mungkin satu-satunya olahraga yang bisa membuat sebuah kota berhenti seketika hanya karena klub lokal di kota tersebut sedang bertanding. Olahraga ini memang hanya dimainkan oleh 11 pemain saja. Namun pendukungnya bisa tak terhitung jumlahnya. Dalam perkembangan industri sepak bola, supporter sebuah klub sekarang bisa datang dari daerah yang berbeda, usia yang berbeda, bahkan budaya yang tak lagi sama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang bisa menyatukan itu semua. Supporter adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan industri sepak bola. Dengan perkembangan media seperti sekarang, supporter yang berasal dan tinggal di Amerika bisa dengan mudah mengikuti sebuah klub di kota kembang. Batasan sebuah daerah menjadi tidak lagi relevan jika berbicara mengenai supporter sepak bola. Padahal, pada awalnya supporter memang terbentuk berdasarkan aspek budaya sebuah kota. Jadi, kalau kita melihat ada beberapa model perkembangan fans atau supporter sepak bola di Indonesia. Yang pertama adalah fans sepak bola yang mengembangkan strukturnya. Yang kedua adalah yang berkembang kulturalnya. Kemudian ada juga yang berkembang by individu, artinya tidak bergabung di atau tidak mengembangkan di keduanya gitu. Fajar Jun, seorang akademisi yang menaruh perhatian cukup mendalam dalam perkembangan supporter sepak bola Indonesia, mempunyai pandangan tentang bagaimana sebuah klub harus bersinergi dengan supporternya sendiri. Tapi sekali lagi ini perlu dicatat, kesemuanya saling berkelindan. Sekali lagi saling berkelindan, tidak bisa berdiri sendiri. Ambil contoh misalnya teman-teman Bobotoh, kan kemudian teman-teman Bobotoh membangun organisasi seperti Viking. Namun yang perlu kita catat, kultur Bobotoh itu kan sudah ada lebih dulu, bahwa kemudian mengorganisasi diri. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa menyatakan bahwasanya supporter yang berkembang baik struktur dan baik kultur itu sebagai oposisi biner, karena semuanya saling berkelindan gitu. Meskipun ada kecenderungan aspek mana yang lebih menonjol. Nah, kalau yang berkembang karena faktor kultural itu ditandai oleh kesamaan simbol, mereka kesamaan dukungan. Nah, yang selanjutnya sekarang kan berkembang supporter yang mereka lebih berjalan individual, artinya tidak bergabung di salah satu, tapi kan sebenarnya mereka juga terinfluence sedikit banyak oleh perkembangan yang ada. Misalnya mereka menggunakan jersey klub misalnya, atau menggunakan baju yang sama, ikut menyanyi, yaitu kan mengikut perkembangan yang faktor kultural tadi. Perkembangan supporter, baik itu kultural maupun struktural, tentu saja tidak bisa dilewatkan begitu saja. Sekarang ini, supporter tidak hanya mereka yang mendukung di stadion saat pertandingan saja. Para akademisi di sebuah kampus bahkan tetap melakukan kegiatan yang bersifat mendukung, tapi tentu saja dengan cara mereka sendiri. Satu hal yang menarik dari teman-teman supporter sepak bola yang kuliah di kampus, mahasiswa kum supporter, kampus itu kemudian menjadi miniatur. Di kampus saya misalnya di Universitas Muhammadiyah Jogja, teman-teman dari Jawa Barat itu hampir bisa dipastikan terafiliasinya dengan Persib. Beberapa mereka bergabung dengan Viking di Jogja. Gitu. Kalau pernah waktu itu Persib berapa saya lupa main di Bantul, ketemu dengan teman-teman mahasiswa ini. Nah, di kampus yang menarik adalah munculnya kelompok-kelompok dari teman-teman mahasiswa yang mereka mengorganize sebagai bernama kampus. Saya sering ngumpul sama mereka gitu. Saya bilang jadikan rivalitas teman-teman ini menjadi rivalitas akademik. Jadi kalau kelompok satu mengadakan diskusi, kelompok yang lain harus mengadakan diskusi. Nah, ini menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa dari teman-teman mahasiswa. Artinya saya senang bahwa teman-teman ini menjadi bagian penting dalam proses literasi terhadap sepak bola kita. Makanya saya tuh selalu sedih kalau supporter tuh selalu dianggap sebagai biang kerusuhan.
Bahwa supporter berbuat kerusuh, iya itu tidak kita pungkiri. Tapi ada loh teman-teman supporter yang mereka mengorganisasi diri, melakukan literasi terhadap sepak bola. Sebagai ekosistem sepak bola yang sudah seharusnya berkesinambungan satu sama lain, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam supporter harus dirangkul dengan sebaik mungkin. Agar menjadi sebuah sinergi, maka perlu ada yang memulai ini semua. Kalau menurut saya sih yang dilihat dulu bukan supporternya, tapi klubnya dulu. Ya kan? Bagaimana klub ini melakukan perbaikan dalam tata kelola pertandingan sepak bola, Mas. Saya tidak ngomong supporter adalah customer dalam arti bukan sekedar itu gitu. Tapi lebih dari itu kan sebenarnya. Supporter ini kan mau melakukan apapun, Mas. Ya kan? Bayangkan misalnya di Indonesia itu supporter membuat media komunitas tentang klub, membuat match program yang belum tentu klub itu melakukan, ya kan? Beberapa klub memang sudah melakukan, ya kan? Websitenya seperti Persib jelas lah websitenya bagus gitu kan. Tapi beberapa klub lain itu kan tidak mengelola itu dengan baik. Yang justru memberitakan, membuat statistiknya bahkan misalnya itu supporternya, dan mereka melakukannya secara voluntary loh. Gitu. Ini kan kecintaan bagi saya luar biasa. Ini adalah modal sosial bagi klub yang seharusnya dirawati. Kalau menurut saya loh Mas, belum semua klub siap untuk itu. Klub-klub seperti Persib, saya yakin bisa lebih siap gitu ya. Artinya tahu tentang bagaimana memperlakukan supporter. Dan kemudian adalah dalam konteks yang terintegrasi adalah fans relation, database tentang supporter dan sebagainya. Nah ini bisa dilakukan dengan banyak program ya, program-program berkaitan dengan public relation kepada kawan-kawan supporter gitu. Ya apapun bisa dilakukan, misalnya event, kemudian amal, teman-teman supporter ini diajak ngobrol, baik dalam forum formal dan informal, dirangkul, didatengin, dan sebagainya. Nah ini kan bagian dari modal sosial bagi klub untuk menjalin relasi dengan supporternya. Di aktivitas yang konteksnya adalah aktivitas public relation kepada teman-teman supporter. Berbagai program yang dilakukan sebuah klub untuk para supporternya merupakan salah satu bentuk relasi yang sangat penting dalam industri sepak bola. Supporter merupakan nyawa bagi sebuah klub yang sudah seharusnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut saya hal yang paling penting adalah nek bahasanya orang Jawa itu memperlakukan supporter dengan terhormat itu Mas. Hal yang paling penting harus dilakukan oleh klub. Dan yang penting adalah menurut saya sinergi ini bisa terbentuk kalau teman-teman supporter merasa bahwa mereka mendapat perlindungan dari klub, mendapatkan jaminan keselamatan dari klub ketika menonton pertandingan sepak bola, mendapatkan kenyamanan ketika menonton. Saya yakin ketika teman-teman mendapatkan kenyamanan, mereka akan senang. Ketika senang, mereka akan membangun sinergi dengan klub. Jadi bukan sekadar masalah menang dan kalah menurut saya, tetapi adalah memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman. Gitu. Bayangkan kalau kenyamanan ini bertemu pada satu titik dengan permainan sepak bola yang bagus dari para pemain, kemudian menghasilkan kemenangan, saya yakin kecintaan teman-teman supporter kepada klub akan semakin membuncah. Begitu, Mas. Gegap gempita sebuah stadion yang berisi supporter adalah salah satu sinergi penting bagi sebuah klub dalam mengarungi industri sepak bola. Berbagai perkembangan memang perlu dilakukan dan sebuah klub harus bisa memastikan perkembangan-perkembangan tersebut bermuara pada arah yang lebih baik, layaknya sebuah support system bagi sepak bola Indonesia. Dulu jujur ada yang pernah tahu, tapi udah lama banget. Cuman saya nggak, waktu itu sempat menolak karena saya trauma dulu itu. Main Pelita menang lawan Persib zaman itu, masih Persib zaman dulu lah. Menang saya nggak bisa balik tuh dari Siliwangi, saya balik naik Panser itu, aduh saya bilang.